Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 ya. Oke, waktunya pelajaran apa hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini waktunya pelajaran IPS untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, materi yang akan Bunda sampaikan hari ini adalah materi kelas 8. Ya, selain Bu Ninis, ada juga nanti Bu Endah ya, yang juga akan mengajar kelas 8. Jadi untuk kelas 8 A, B, C, D, E itu nanti sama G. Itu nanti ikut ke Bu Endah. Kelas 8 F itu nanti gurunya Bu Ninis gitu ya. Untuk materi hari ini adalah tentang mengenal negara-negara ASEAN, subtema yang kedua, yakni materinya nanti akan disampaikan setelah ini. Oke ya. Untuk itu diperhatikan materinya dari awal sampai akhir. Nanti di akhir juga akan ada tugas untuk minggu ini. Oke ya. Kita mulai. Ya, selamat datang di materi IPS kelas 8, mengenal negara-negara ASEAN dengan subbab letak koordinat negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberikan kelancaran hingga materi ini berakhir. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Nis mau mengajukan satu pertanyaan dulu untuk mereview materi yang kemarin. Nah, ini ya pertanyaannya, ada berapakah negara anggota ASEAN? Kemarin kan kita sudah belajar ya. Oke, berapakah negara anggota ASEAN? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 10. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Ada Brunei, ada Kamboja, ada Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti cuma 2 aja. Jadi nanti yang pertama kalian bisa memahami letak koordinat negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua kalian bisa memahami karakteristik negara-negara ASEAN. Ya. Oke, kita mulai ke materi. Letak koordinat. Apa itu letak koordinat? Jadi letak koordinat adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis latitud atau biasa kalian sebut juga dengan garis lintang dan garis longitud atau garis bujur. Jadi suatu wilayah itu dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Berapa garis lintangnya, berapa garis bujurnya, seperti itu. Nah, letak koordinat ini sering disebut juga dengan letak astronomis. Nah, ini pasti kalian sering mendengarnya ya. Oke, Bu Nis jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah gambar garis lintang dan garis bujur. Supaya kalian nggak bingung apa sih garis lintang itu ya kan? Garis lintang itu seperti apa sih? Nah, ini Bu Nis beri gambarannya seperti ini. Jadi garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Ya, ya yang ini. Gambarnya ini namanya garis lintang. Garis lintang itu ada 2. Garis lintang yang sebelah utara dan garis lintang yang sebelah selatan. Pembatasnya adalah garis khatulistiwa. Yang tengah-tengah itu namanya garis khatulistiwa. Yang atasnya garis khatulistiwa itu namanya garis lintang utara. Lalu untuk bawahnya garis khatulistiwa itu namanya garis lintang selatan. Nah, itu. Kemudian garis bujur. Garis bujur itu yang mana sih? Garis bujur itu adalah garis yang ini, yang bujur dari arah utara ke selatan. Ini juga dibagi menjadi 2. Ada garis bujur barat, yang sebelah barat, ini namanya garis bujur barat. Kemudian yang sebelah timur, ini namanya garis bujur timur. Gitu ya. Jadi ini garis-garisnya ini sifatnya hayal. Jadi kalian nggak bisa melihat secara langsung. Cuma ini adalah garis bantu supaya nanti untuk menghitung letak itu secara angka.
Itu ya. Kemudian next. Nah, ini adalah negara ASEAN. Ya, ini adalah negara ASEAN yang termasuk ASEAN. Nah, ini garis-garis, ini garis lintangnya, garis lintangnya, ini garis bujurnya ini adalah yang membatasinya mereka. Batas koordinat negara ASEAN. Nah, ini ya, letak koordinat negara ASEAN 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, negara-negara yang termasuk anggota ASEAN itu ada di koordinat ini. Gitu ya. Next. Nah, dengan adanya letak koordinat tersebut atau letak astronomis tersebut berpengaruh terhadap iklim di negara-negara ASEAN. Nah, pengaruhnya adalah pengaruh dari letak koordinat atau letak astronomis negara-negara ASEAN adalah membuat negara-negara yang berada di wilayah ASEAN beriklim tropis dan subtropis. Jadi kan ada di sekitar sini ya. Nah, ini 28 ya kan, 28 lintang utara berarti atasnya sini sedikit ya kan. Kemudian sampai 11 derajat LS ya. 11 derajat LS itu berarti sekitar sini. 23 ini ke arah 0 berarti tidak arah sini. Nah, ini. Nah, jadi di sekitar sini. Kita subtropis sampai tropis. Nah, daerah sini. Ini daerah kita. Nah, itu. Jadi pengaruh dari letak koordinat atau letak astronomis bagi negara ASEAN adalah membuat negara-negara di wilayah ASEAN memiliki iklim tropis dan subtropis. Diingat-ingat ya. Next. Nah, karakteristik negara-negara ASEAN. Ini yang saya bahas adalah negara Indonesia, negara kita terlebih dahulu. Nah, ini negara kita ya. Identitas negara. Nah, nama resmi negara Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya juga Presiden. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Agama utamanya adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Untuk suku bangsa sangat beragam, sangat banyak. Ada kurang lebih 1128 ada suku bangsa ya, 1128 suku bangsa. Lalu penduduknya adalah jumlah 255,7 juta jiwa. Untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penduduk negaranya yang terkenal adalah Soekarno-Hatta, Adi Sumarno, Ngurah Rai, itu yang terkenal. Itu secara umum identitas negara kita. Lalu kondisi alam. Nah, ini kondisi alam wilayah Indonesia. Letak astronomisnya berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dengan persilangan 2 benua dan 2 samudra untuk letak geografisnya. Iklim di Indonesia, iklimnya adalah iklim tropis ya, karena berada di lintang ini 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat lintang selatan gitu ya. Untuk bentang alam itu yang ada di Indonesia apa saja ya. Yang pertama, di Indonesia banyak pegunungan. Pegunungan yang tertinggi di Indonesia adalah Jayawijaya. Puncak tertingginya adalah Puncak Kartens dengan ketinggian 4.484 mdpl di Papua. Lalu dataran tinggi juga ada di Indonesia atau biasa disebut plateau atau plateu. Nah, dataran tinggi yang terkenal di Indonesia ada dataran tinggi Dieng, kemudian Malang, tempat
kita tinggal ini juga termasuk dataran tinggi. Kemudian ada di dataran tinggi Magelang dan dataran tinggi Bandung. Lalu dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di permukaan bumi yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 mdpl. Contohnya kalau di negara kita daerah yang termasuk dataran rendah ada Surabaya, kemudian tetangganya kita Mojokerto, kemudian Sidoarjo, itu masuk dataran rendah, ya. Selain bentang alam ini juga ada peneplain, ada depresi, ada danau, kita juga ada lautan, ada palung laut, ada lubuk laut, selat, tanjung, dan teluk, ya. Nah, untuk penduduk Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, kemudian disusul dengan Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, dan yang terakhir Papua. Kemudian untuk etnisnya, etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, kurang lebih 45% orang Indonesia. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Sebagian besar Indonesia memeluk agama Islam, yaitu 88% dari jumlah penduduk Indonesia, mayoritas ya kebanyakan. Tapi ada juga yang lainnya, seperti itu. Untuk sumber daya alam yang dimiliki negara kita. Sumber daya alam Indonesia terutama adalah hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama ada minyak bumi di Pulau Sumatera, Aceh, Riau, dan Muara Enim. Untuk di Pulau Jawa itu yang terkenal tambang minyak itu ada di Cepu dan Surabaya. Kemudian untuk batu bara itu ada di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau. Untuk biji emas ada di Papua, Freeport kalau kalian, nah itu ada kan ya, Freeport itu di Papua itu juga biji emas. Kemudian biji besi itu di Cilacap, Lampung, dan Derawan. Untuk intan ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Kemudian hasil pertaniannya yang paling banyak kita miliki adalah padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaca, atau serat tembakau, nanas, dan ikan. Itu ya. Untuk kerjasama yang dilakukan oleh negara kita. Jadi ada 3 bentuk kerjasama yang kita lakukan dengan negara lain. Yang pertama ada kerjasama bilateral, kemudian kerjasama multilateral, dan yang ketiga adalah kerjasama regional. Ini silakan satu-satu. Untuk kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara, hanya 2 negara saja, tidak lebih. Ya, misalkan contoh di sini Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang. Sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Jadi antara 2 negara saja, Indonesia dan Jepang. Lalu yang kedua ada kerjasama regional atau kerjasama yang melingkupi satu kawasan tertentu. Contohnya di sini Bunis memberikan adalah Indonesia yang menjadi negara anggota ASEAN. ASEAN itu kan hanya di wilayah Asia Tenggara, meliputi 10 negara saja. Nah, itu namanya kerjasama regional di wilayah di satu kawasan tertentu. Kalau di Asia Timur mungkin punya nama sendiri, atau di Eropa Barat punya nama sendiri. Kalau di kita di Asia Tenggara itu namanya ASEAN, gitu ya, Indonesia dengan ASEAN. Lalu yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 negara atau banyak negara. Contohnya Indonesia menjadi bagian dari World Bank dan GNP. World Bank itu kan atau Bank Dunia itu kan nggak hanya Indonesia aja, Malaysia ikut, kemudian negara di Eropa banyak yang ikut juga, di Asia juga bukan hanya Indonesia. Nah, tuh. Kemudian GNP atau Gerakan Non-Blok juga tidak hanya satu negara atau 2 negara, meliputi beberapa negara. Intinya lebih dari 2
negara seperti itu. Itu karakteristik negara Indonesia dari mulai dari apa tadi, letak batasnya, kemudian sumber daya alamnya, kemudian bentang alamnya, kerjasamanya, itu negara kita atau negara Indonesia. Nah, untuk tugas minggu ini ya, jadi tugas minggu ini adalah kalian membuat peta konsep karakteristik 10 negara ASEAN. Dikerjakan di kertas folio F4, dikirim di grup WhatsApp ya. Bentuk peta konsep sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, boleh diberi warna. Untuk kelas 8A, 8E sampai 8E dan 8G itu dikirim ke Bu Enda, sedangkan untuk kelas 8F dikirim ke WhatsApp grup yang dibuat oleh Bu Ninis, gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke grup WhatsApp atau boleh menghubungi saya atau Bu Enda, gitu ya. Oke, sekian untuk presentasi materi hari ini. Bu Ninis ucapkan terima kasih karena telah menyimak hingga akhir. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.